Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik karena kita tahu penyertaan Tuhan bagi kita adalah luar biasa. Nah, saat ini kita sama-sama akan sharing dengan temanya adalah perhatikan keadaan kita. Nah, saya sama-sama belajar untuk taat sama Tuhan walaupun kita semua dalam keadaan yang seperti ini, tapi kita semua sama-sama untuk terus belajar firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Nah, kita sama-sama tahu bahwa kita sudah ibadah online, kita sudah online ini sudah 1,5 bulan, bahkan hampir 2 bulan. Nah, bagaimanakah keadaan rohani kita? Apakah keadaan rohani kita menjadi melempem atau keadaan rohani kita terus meningkat? Itu semuanya adalah tanggung jawab kita sendiri. Bagaimana kita mengisi hari-hari kita? Apakah kita mengisi hari-hari kita dengan santai, dengan segala sesuatunya kita hanya berserah begitu saja, atau kita tiap harinya berdoa kepada Tuhan agar semua hal yang kita lakukan sekarang ini adalah yang terbaik bagi kita? Apakah yang kita lakukan setiap hari berdoa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, atau kita hanya berdiam diri saja, tidur-tiduran di rumah? Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa yang kita rasakan saat ini, yaitu dengan adanya virus ini, bukan terjadi di negara kita saja, tapi di negara lain juga orang-orang mengalami hal yang sama. Namun yang membedakannya adalah mungkin di sini kita bisa melihat bahwa di jalan masih agak ramai, bahkan orang-orang yang bekerja pun masih banyak ya, beda dengan negara-negara lain. Nah, tapi satu hal yang pasti adalah kita semua terus menjaga kebersihan, menjaga agar diri kita tidak tertular oleh virus, dan kita mentaati apa yang dianjurkan oleh pemerintah dengan menjaga segala sesuatunya masih dalam keadaan yang baik. Nah, saudara, apakah saat ini kita putus asa, kita berpikir bahwa Tuhan tidak menolong kita, ataupun kita berpikir bahwa percuma saya melakukan hal ini dan itu, percuma saya sudah berdoa hampir 2 bulan tapi sepertinya Tuhan tidak menjawab doa-doa kita? Nah, saudara, saya mau katakan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita itu kita anggap sebagai ujian bagi diri kita. Apakah kita mampu melalui semuanya ini dengan baik, atau kita semuanya tidak bergantung pada keadaan, kita bergantung pada Tuhan. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan, yaitu bahwa tiap harinya kita datang pada Tuhan, kita makin intim dengan Tuhan, kita terus melakukan kehendak Tuhan. Walaupun mungkin setiap hari kita ada di rumah, ataupun kita bekerja dari rumah saja, tapi kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan berhasil. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saudara, saya mau katakan bahwa apa yang kita lakukan tiap-tiap hari kita harus berhati-hati. Mungkin kita hampir 2 bulan ini kita istirahat di rumah, lalu kita menjadi malas, misalkan malas mandi gitu ya. Ngapain sih saya mandi gitu, kan tiap hari saya di rumah, berarti kan tidak kotor. Nah, saudara, hati-hati dengan apa yang kita lakukan selama 20 hari jika kita lakukan berulang-ulang. Misalkan kita malas mandi dalam 20 hari itu, maka nanti setelah hari-hari itu lewat, kita akan menjadi malas mandi untuk seterusnya. Ataupun kita misalkan kita mungkin bekerja dari rumah, lalu kita bisa santai-santai, kita bisa menunda-nunda pekerjaan. Maka hati-hati, maka nanti setelah semuanya baik-baik saja, kita akan menjadi orang yang terbiasa menunda-nunda pekerjaan. Nah, tapi jika kita melakukan sesuatu yang baik selama 20 hari ini, misalkan kita rajin bersih-bersih, maka nanti setelah 20 hari itu
kebiasaan menjaga kebersihan, selalu bersih-bersih itu bisa tertanam terus. Ataupun kita terbiasa dengan berdoa ataupun berdoa syafaat untuk orang lain, maka setelah 20 hari itu kita akan terbiasa untuk mendoakan orang lain. Itu menjadi suatu hal yang baik jika kita lakukan terus-menerus. Suatu hal yang kita lakukan berulang-ulang setiap hari, kita lakukan rutin, maka itu akan menjadi kebiasaan. Jadi kerjakanlah segala sesuatunya yang baik, supaya yang kita dapat hasilnya adalah yang terbaik. Nah, saudara-saudara, kita baca ayatnya dulu yuk di Hagai 1 ayat 7. Kita buka Hagai 1 ayat 7. Dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa perhatikanlah keadaan kita. Jangan sampai kita menjadi takut, menjadi khawatir dengan apa yang terjadi saat-saat ini. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang terus memelihara kita. Bahkan sampai saat ini kita masih ada, itu karena hanya oleh kasih karunia Tuhan. Maka jangan lupa untuk kita selalu bersyukur, untuk selalu mengandalkan Tuhan. Nah, lalu dikatakan di ayat yang ke-8-nya, Hagai 1 ayat 8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar untuk kita lakukan 3 hal ini menurut Hagai 1 ayat 8, yaitu kita naik ke gunung, bawa kayu, bangun rumah. Nah, apa sih artinya naik ke gunung? Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, bahwa kita sepertinya jauh dengan Tuhan dan kita tidak bisa melihat Tuhan. Namun ternyata Tuhan itu adalah dekat. Namun Tuhan ingin kita temui bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan, itu semuanya biarlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi jika saat ini kita takut, kita khawatir, marilah kita mendekat kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kita kelegaan, Tuhan yang akan membuat kita berubah dari duka cita menjadi sukacita. Nah, kita terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan seperti kita naik ke gunung, yaitu kita lakukan tiap hari, tiap waktu, karena kita tahu bahwa naik ke gunung itu bukanlah suatu hal yang mudah, namun butuh perjuangan, butuh semangat, butuh bahan untuk kita bisa melangkah, yaitu peralatan-peralatan yang baik, lalu semua hal yang kita butuhkan itu misalkan perbekalan. Nah, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan, atau yang lebih parahnya kita mati di tengah jalan. Tapi biarlah kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita bisa berhasil, untuk kita bisa terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dan jika kita sudah mencapainya, maka saya percaya bahwa sukacita akan melimpah di dalam hati kita. Nah, lalu yang keduanya adalah membawa kayu. Nah, kayu identik dengan segala sesuatunya yang berat, yaitu seperti salib Kristus. Nah, kita juga mari di dalam kehidupan kita sehari-hari kita terus melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Mungkin terasa berat, tapi kita percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita, bahwa kuk yang kita kenakan adalah kuk yang ringan, karena Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang membantu kita. Kita buka ayatnya di 1 Yohanes 4 ayat 12b. 1 Yohanes 4 ayat 12b. Dikatakan bahwa jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Nah, jika kita saling mengasihi, mungkin saat-saat ini kita berpikir bahwa yang penting saya hidup baik-baik saja, percuma saya melakukan segala sesuatunya jika bukan untuk saya ataupun jika untuk keluarga saya. Nah, itu hal yang salah ya saudara-saudara.
Karena kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk keluarga kita, tapi kita hidup untuk Tuhan dan mengasihi sesama kita. Mungkin di luar sana sudah banyak orang-orang yang menantikan pertolongan kita, tapi kita enggan membantunya, dan itu adalah hal yang salah. Karena kita tahu apa yang baik, namun tidak kita lakukan. Nah, mari saat-saat ini juga kita sama-sama untuk kita bisa menolong orang lain, kita bisa memberikan perhatian kepada orang lain, kita bisa terus memberikan semangat kepada orang lain yang di luar sana yang butuh pertolongan. Dan memberikan pertolongan itu bukan berupa materi saja, tapi bisa hal-hal yang lain, yaitu memberikan semangat, kita memberikan nasihat, tapi sampaikanlah segala sesuatunya itu dengan baik. Jangan sampai kita memberikan solusi ataupun memberikan pendapat kita namun dengan cara yang salah, itu akan menyakiti hati orang lain. Nah, jika kita punya seseorang yang ingin kita bantu, ya jika kita bisa, kenapa tidak gitu kita bantu. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu, segala yang baik akan kembali kepada kita. Begitupun segala sesuatu yang kita lakukan yang salah, itu kita akan menuainya hal yang berat, hal yang tidak baik. Nah, saya juga teringat akan Mazmur 91 ayat 14. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, itu tadi yang kita bahas yang nomor 1 ya, yang naik ke gunung, yaitu hati kita harus melekat kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan berhasil dan segala sesuatu malapetaka tidak akan menimpa kita. Mungkin efek dari COVID-19 ini tetap kita rasakan, namun jika kita ada dalam Tuhan, semuanya akan Tuhan lindungi. Bahkan keluarga kita semuanya ada dalam perlindungan Tuhan, bahwa kita aman dalam melakukan segala sesuatunya. Nah, kita masuk ke yang ketiga, yaitu membangun rumah. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa membangun rumah itu bukanlah suatu hal yang mudah, bukan suatu hal yang kita bisa lakukan dengan cepat. Mungkin kita melakukannya berbulan-bulan ataupun mungkin ada yang tahunan, karena kita tahu untuk membangun rumah itu butuh banyak peralatan, butuh banyak bahan bangunan, karena yang didirikan itu adalah rumah, bukan rumah-rumahan. Nah, kalau rumah-rumahan kan kita bisa cepat membangunnya. Namun jika rumah beneran, rumah yang asli, itu harus mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan ada desain khusus untuk membangun rumah itu, mau seperti apa rumah itu dan mau seperti apa bahan-bahan bangunannya, agar rumah yang tercipta adalah rumah yang indah, rumah yang benar-benar kuat, rumah yang benar-benar kokoh. Karena kita tidak mau rumah yang ditempati adalah rumah yang asal, yang tidak kuat, tapi kita ingin rumah yang benar-benar menyenangkan atau rumah yang kita impi-impikan. Nah, saudara, sama dengan kerohanian kita itu, jika kita membangun kerohanian kita sama dengan membangun rumah, bahwa kerohanian kita tidak bisa bertumbuh hanya dalam satu hari saja, namun harus setiap hari, setiap waktu kita membangunnya. Bahkan kita tidak bisa berhenti begitu saja, karena jika kita berhenti saat pembangunan kerohanian kita, maka kerohanian kita akan menjadi seperti puing-puing saja, akan seperti rumah yang tidak jadi. Nah, kita kan tidak mau seperti itu. Maka setiap hari yang kita lakukan adalah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mempersiapkan bahan-bahannya, kita mempersiapkan alat-alatnya supaya kerohanian kita menjadi kokoh, kerohanian kita menjadi kuat, sama seperti bangunan rumah yang dipersiapkan. Nah, saudara, kita baca ayatnya di Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti
seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, sungguh luar biasa ya, menyenangkan banget gitu ya kalau kita bisa berbuat segala sesuatunya dan itu berhasil. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan tidak sia-sia, tapi menjadi berkat. Marilah kita berdoa untuk kita sama-sama menjadi berkat buat orang lain. Mungkin Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah memberkati kita, maka kita bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Karena oleh pertolongan Tuhan, kita ada, kita bisa, dan kita mampu untuk melakukan segala sesuatunya, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang lain, untuk orang-orang di sekitar kita. Dan kita buka ayatnya di Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, kita juga tahu bahwa semua yang terjadi ini semuanya datang secara tiba-tiba, tidak peduli umur berapa, tidak peduli statusnya apa, kita sama-sama merasakan efek yang buruk. Ini seperti kita melakukan segala sesuatunya, namun semuanya terasa tersendat. Nah, tapi jika kita menjadi orang yang dewasa, kita melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi ini untuk mendatangkan kebaikan, bahwa kita harus lebih bekerja keras lagi, harus lebih bersemangat lagi, harus lebih mencari ide-ide yang luar biasa yang daripada Tuhan, supaya kita dapat melalui semuanya ini, bahkan kita keluar sebagai pemenang. Nah, saudara, demikianlah renungan kita pada hari ini. Biarlah kita sama-sama menguatkan hati kita, terus intim dengan Tuhan, terus menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai hari-hari ini kita lalui dengan sia-sia, tapi kita percaya semuanya yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih-Mu Tuhan. Kami masih ada sampai saat ini. Semuanya hanya oleh kasih karunia Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya Tuhan kami ada untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami. Maka Engkau yang kiranya terus menolong kami, membimbing kami sehingga apa yang kami lakukan selalu berhasil. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat segala sesuatunya kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya segala sesuatu indah dan tepat pada waktunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.